Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Berjumpa kembali dengan Ustazah Imi dalam pembelajaran tematik hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan. Oke, pada pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan mengenai menentukan nilai pecahan dari gambar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali materi mengenai membandingkan nilai pecahan dengan menuliskan lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan. Oke, pada penjelasan sebelumnya, pecahan terdiri dari dua angka, ya. Ada yang angka yang di atas, ada angka yang di bawah. Nah, angka yang di atas ini disebut dengan pembilang, ya. Ingat ya, pembilang adalah angka yang di atas. Sementara angka yang kita tuliskan di bawah itu namanya penyebut, ya. Jadi angka yang di atas adalah pembilang, angka yang di bawah adalah penyebut. Jika kita membandingkan pecahan, kita harus memperhatikan nilai dari pembilang dan penyebutnya. Jangan hanya kita melihat pembilangnya saja, sementara penyebutnya tidak dilihat, atau sebaliknya, pembilangnya tidak kita lihat, ya, kita lihat penyebutnya saja. Itu tidak boleh. Jadi saat kita membandingkan nilai pecahan, kita perhatikan dulu nilai pembilangnya dan nilai penyebutnya. Nah, di sini kita akan membandingkan nilai pecahan yang pembilangnya sama. Pembilang tadi angka yang di atas, ya. Jadi kita akan membandingkan nilai pecahan yang pembilangnya sama dan penyebutnya berbeda. Oke, kalian lihat contoh. Di sini ada pecahan yang pertama yaitu 1/5. Pecahan yang kedua yaitu 1/3. Kalian lihat pembilangnya sama. Jika pembilangnya sama atau angka di atasnya sama, untuk menentukan besar atau kecilnya pecahan tersebut, kalian lihat angka yang bawah. Ya, kalian lihat angka penyebutnya. Karena pembilangnya sama, jadi kalian harus melihat penyebutnya, ya, atau angka yang di bawah. Jika pembilangnya sama, maka lihat penyebutnya. Semakin besar angka penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Jadi semakin besar angka penyebutnya, semakin besar angka yang di bawah ini, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi kita tulis dulu 1/5, 1/3. Karena satunya sama, pembilangnya sama, kalian lihat angka penyebutnya. Di sini, semakin besar angka penyebut, semakin kecil nilai pecahannya. 5 dan 3 itu angkanya lebih besar 5. Semakin besar angka penyebut, maka semakin kecil nilai pecahannya. Jadi kita tulis dulu. Karena 5 ini lebih besar dari 3, maka nilainya adalah kecil. Ya. Karena angka 5 lebih besar dari angka 3, berarti nilai pecahannya kecil. Sementara yang angka satunya lagi, itu nilai pecahannya besar. Ya. Jadi, karena 1/5 ini kecil, 1/3 ini besar, jadi kita tuliskan 1/5 kurang dari, atau lambangnya seperti ini, 1/3. Jadi, pecahan 1/5 kurang dari 1/3. Perhatikan contoh selanjutnya. Oke, ini masih ya, pembilangnya sama dan penyebutnya berbeda. Di sini ada pecahan 1/2 dan pecahan 1/7. Sama seperti yang tadi. Hanya saja di sini, jika pembilangnya sama, maka lihat penyebutnya. Semakin kecil angka penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Semakin kecil angka yang di bawah ini, maka nilai pecahannya semakin besar. Kalian lihat, karena pembilangnya sama-sama 1, kalian lihat angka yang di bawah. Di sini 2, di sini 7. Semakin kecil angka penyebut, maka semakin besar nilai pecahannya. 2 dan 7. Lebih kecil 2. Nah, di sini tadi, kalau angka bawahnya lebih kecil, berarti nilai pecahannya semakin besar. Berarti kita tulis dulu
Karena di sini 2 lebih kecil dari 7, maka nilai pecahannya berarti di sini besar. Ya, nilai pecahannya besar, di sini kecil. Jadi 1/2 nilainya besar, 1/7 nilainya kecil. Sehingga kita menuliskannya 1/2 lebih dari, atau lambangnya seperti ini, 1/7. 1/2 lebih dari 1/7. Karena apa? Semakin kecil angka penyebutnya, semakin kecil angka di bawah, maka semakin besar nilainya. Semakin besar nilai pecahannya. Ya. Jadi itu yang harus kalian ingat. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Nah, di sini membandingkan nilai pecahan yang penyebutnya sama. 2 contoh soal yang tadi pembilangnya sama, sekarang yang penyebutnya sama. Dan pembilangnya berbeda. Angka di atas tadi adalah pembilang, sementara angka di bawah adalah penyebut. Di sini ada 2 pecahan, 6/7 dan 2/7. Kalian lihat penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, yang kalian lihat adalah angka yang di atasnya atau pembilangnya. Nah, ini aturannya. Jika penyebutnya sama, maka lihat pembilangnya. Semakin besar angka pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Jadi kalau angka yang di atas, semakin besar angkanya, maka nilai pecahannya semakin besar. Semakin kecil angkanya, maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Oke, di sini kita lihat angka 6 dan 2. Angka 6 besar. Nah, ini semakin besar angka pembilang, semakin besar nilai pecahannya. Berarti 6/7 nilainya besar. Sementara 2/7 nilainya kecil. Sehingga kita tuliskan 6/7 lebih dari, atau lambangnya seperti ini, 2/7. 6/7 lebih dari 2/7. Perhatikan contoh selanjutnya. Ini sama. Yang penyebutnya sama, ya angka di bawahnya sama dan pembilangnya berbeda. Ada angka 3, ada angka 5. Aturannya sama seperti tadi. Semakin kecil angka pembilangnya, semakin kecil angka yang di atas, maka semakin kecil nilai pecahannya. Ya, semakin kecil angka yang di atas, maka nilai pecahan ini semakin kecil. Kita lihat di sini. 3/8, 5/8. Angka 3 itu lebih kecil dari angka 5, sehingga nilainya juga kecil. Kemudian 5/8 berarti besar. Sehingga bisa kita tuliskan 3/8 itu kurang dari, atau lambangnya seperti ini, 5/8. Ya, 3/8 itu kurang dari 5/8. Oke, yang harus kalian ingat adalah jika kita membandingkan nilai pecahan yang pembilangnya sama, angka di atasnya sama, dan penyebutnya berbeda, aturannya seperti ini. Semakin besar angka penyebutnya, ya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Yang kedua, semakin kecil angka penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Jadi, jika pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, maka aturannya seperti ini ya. Yang kedua, membandingkan nilai pecahan yang penyebutnya sama dan pembilangnya berbeda. Jadi, kalau angka di bawahnya sama, kalian lihat angka di atasnya. Aturannya, semakin besar angka pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Dan sebaliknya, semakin kecil angka pembilangnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Silakan kalian pahami, kalian banyak-banyak latihan, ya. Jangan sampai terbalik-balik nanti pada saat mengerjakan latihan soal. Oke, untuk tugas hari ini nanti akan Ustazah kirimkan foto latihan soalnya. Silakan kalian pahami dan tonton berulang video dan penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.